Tahukah Anda, otak yang ada di dalam kepala kita memiliki peran yang sangat penting, yaitu mengatur dan mengkoordinir gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan pemikiran manusia. Namun otak juga berpotensi terkena serangan berbagai macam penyakit, seperti Parkinson, kanker otak, tumor otak, dan salah satu yang tak kalah berbahaya adalah skizofrenia, yaitu gangguan kejiwaan yang berat dan kronis, yang ditandai dengan adanya gangguan dalam pola pikir, persepsi, berbahasa, bertingkah laku atau bersikap, juga dijumpai adanya emosi yang tidak sesuai. Orang skizofrenia seringkali tidak dapat membedakan antara realita dengan imajinasi. Skizofrenia biasanya dimulai pada akhir masa remaja atau saat mulai beranjak dewasa, berkisar 15 tahun sampai 35 tahun. Dan ironisnya, 1 dari 2 orang menderita skizofrenia tidak mendapatkan pengobatan untuk kondisinya, dan sekitar 10% orang dengan skizofrenia meninggal karena bunuh diri. Sampai saat ini penyebab skizofrenia tidak diketahui secara pasti. Namun ada beberapa faktor yang diduga saling berkontribusi, antara lain faktor genetik, faktor lingkungan seperti kondisi saat kehamilan, trauma dan cedera kepala, kelainan struktur dan bentuk otak. Faktor lain adalah mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang. Penyebab lain skizofrenia yaitu adanya gangguan atau kerusakan pada sistem transmisi penghantar sinyal-sinyal di otak. Seperti apakah gejala yang terjadi pada penderita skizofrenia? Berikut ini 3 kategori gejala pada penderita. Dimulai dari gejala positif, yaitu halusinasi, di mana penderita mendengar, melihat, merasakan hal-hal yang tidak didengar, dilihat, dirasakan oleh orang sehat, lalu berhalusinasi, seperti mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Gejala positif kedua adalah delusi, di mana penderita memiliki keyakinan yang sangat kuat akan sesuatu yang tidak nyata dan tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Gejala positif lainnya adalah memiliki pemikiran yang aneh dan tidak terorganisir, sikap aneh juga pergerakan abnormal. Gejala kedua yaitu gejala negatif yang muncul sebelum gejala positif. Ciri-cirinya adalah kehilangan ketertarikan pada aktivitas sehari-hari, tidak memiliki emosi, kebersihan diri yang terabaikan, dan cenderung antisosial. Kemudian ada gejala kognitif. Hal ini menyebabkan penderita sulit untuk mencerna informasi, tidak mampu berkonsentrasi, dan bermasalah dalam ingatan. Adapun tahapan perjalanan penyakit skizofrenia yang dibagi menjadi 3 fase utama. Pertama adalah fase prodromal, yaitu fase awal di mana seseorang mulai kehilangan ketertarikan dan menarik diri dari keluarga dan lingkungannya. Mulai sulit berkonsentrasi secara konstan selama setidaknya 6 bulan. Fase kedua adalah fase aktif, yaitu seseorang mulai mendalami delusi atau halusinasi, ditandai dengan adanya gangguan berpikir dan perubahan tingkah laku dan perasaan. Fase terakhir adalah fase residual, yaitu fase yang menyerupai prodromal, di mana penderita memiliki sedikit sisa gejala dan sudah mau mulai mencoba kembali ke lingkungannya, namun masih mencoba. Pada masa hidupnya, seseorang penderita skizofrenia dapat mengalami kekambuhan yang dapat memperburuk kemampuannya untuk berpikir. Untuk itu sangat diperlukan penanganan sedini mungkin untuk mencegah kekambuhan. Untuk mengontrol munculnya gejala skizofrenia, dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pendekatan biologis dan rehabilitasi sosial. Pada pendekatan biologis, pasien diberikan obat-obatan antipsikotik dengan 2 jenis bentuk, yaitu dalam bentuk tablet, kapsul, oral solution, dan dalam bentuk injeksi atau suntikan yang biasanya diberikan hanya 1 bulan 1 kali. Tentunya pendekatan biologis harus diimbangi dengan rehabilitasi sosial, seperti dukungan keluarga, remediasi kognitif, di mana rehabilitasi sosial ini akan memiliki pendekatan yang spesifik dan berfokus pada potensi yang dimiliki dan disesuaikan dengan kebutuhan orang dengan skizofrenia. Termasuk di dalamnya adalah campur tangan dukungan keluarga. Penanganan sedini mungkin dapat mengembalikan produktivitas pasien lebih cepat. Selain itu, penanganan sedini mungkin juga dapat menurunkan risiko perburukan fungsi otak dan menekan kerusakan otak yang lebih parah. Perhatian kepada orang tua. Segera konsultasikan ke dokter apabila ditemui gejala-gejala seperti halusinasi, delusi, gangguan pola pikir atau perilaku aneh yang menetap paling tidak 6 bulan. Informasi ini dipersembahkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, PDS KJI, Seksi Skizofrenia, dan PT Johnson & Johnson Indonesia.